Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ada banyak cerita yang terlupakan. Kisah tentang perjuangan, tentang harapan, dan tentang keadilan. Salah satu cerita itu datang dari seorang pria yang namanya mungkin tidak selalu menghiasi tajuk utama berita. Namun karyanya terasa hingga ke denyut nadi kota. Ia adalah J.J. Armstrong Sembiring. Seorang pengacara yang memilih jalan berbeda. Ia tidak hanya melihat hukum sebagai pasal-pasal kaku di atas kertas, tetapi sebagai alat untuk membela mereka yang suaranya seringkali tak terdengar. Dedikasinya bukan sekadar profesi, melainkan sebuah panggilan jiwa yang mengakar kuat pada keyakinan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Latar belakangnya sebagai praktisi hukum telah menempanya menjadi sosok yang tajam dan kritis. Namun, yang membuatnya istimewa adalah hatinya. Hati yang tergerak melihat ketidakadilan di sekitarnya. Pada awal tahun 2000-an, sebuah isu besar mengguncang warga Jakarta. Isu yang menyangkut kebutuhan paling dasar manusia, air. Kebijakan privatisasi air di era Gubernur Sutiyoso membuat sumber kehidupan itu dikelola oleh pihak swasta. Akibatnya, harga air melambung tinggi, kualitasnya menurun, dan akses menjadi sulit bagi masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ini bukan lagi sekadar masalah kebijakan, ini adalah persoalan kemanusiaan yang menyentuh jutaan nyawa. Melihat keresahan warga yang semakin meluas, Armstrong Sembiring merasa terpanggil. Ia tahu bahwa diam bukanlah pilihan. Ia meyakini bahwa air adalah hak asasi, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan segelintir pihak. Dengan keyakinan itulah, ia memutuskan untuk berdiri di garda terdepan. Ia tidak sendirian, ia bersama warga, menggalang kekuatan untuk melawan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Langkahnya berani, penuh risiko, namun didasari oleh niat tulus untuk mengembalikan hak warga Jakarta atas air bersih yang layak dan terjangkau. Sebuah perjuangan yang akan tercatat dalam sejarah hukum negeri ini. Bagi Armstrong, hukum harus menjadi napas bagi keadilan sosial. Ia melihat para ibu yang kesulitan mendapatkan air untuk memasak, anak-anak yang terancam kesehatannya, dan para ayah yang terbebani dengan biaya yang semakin mahal. Itulah yang memberinya energi tak terbatas untuk memulai pertarungan hukum yang panjang dan melelahkan. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, mengumpulkan bukti, mendengarkan keluh kesah warga, dan merumuskan strategi hukum yang solid. Perjuangannya ini adalah bukti nyata bahwa seorang pengacara bisa menjadi pahlawan bagi masyarakat. Seorang pembela yang berjuang bukan untuk materi, melainkan untuk martabat dan hak hidup orang banyak. Untuk melawan sebuah kebijakan yang melibatkan kekuatan besar, diperlukan sebuah strategi hukum yang luar biasa. J.J. Armstrong Sembiring memilih jalur class action atau gugatan perwakilan kelompok. Apa itu class action? Ini adalah mekanisme hukum yang memungkinkan sekelompok besar orang dengan keluhan yang sama untuk mengajukan satu gugatan secara bersama-sama. Dalam kasus ini, kelompok itu adalah seluruh warga Jakarta yang dirugikan oleh privatisasi air. Langkah ini sangat penting, karena menyatukan suara-suara kecil yang tercecer menjadi satu kekuatan besar yang menggema di ruang pengadilan. Gugatan ini bukan lagi tentang satu atau dua orang, melainkan tentang nasib jutaan penduduk ibu kota. Pada tahun 2003, pertarungan itu pun dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Armstrong Sembiring mewakili warga Jakarta, dengan tegas menuntut agar kebijakan privatisasi air dibatalkan. Argumen utamanya sederhana namun sangat mendasar. Air adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi. Menyerahkan pengelolaannya kepada swasta, yang orientasinya adalah keuntungan, dianggap telah melanggar hak konstitusional warga. Di ruang sidang, ia memaparkan data, fakta, dan kesaksian tentang bagaimana privatisasi telah menyengsarakan rakyat kecil dan menengah. Prosesnya tidaklah mudah. Setiap argumen dibantah, setiap bukti diuji. Pihak lawan tentu tidak tinggal diam. Mereka datang dengan tim hukum yang kuat, mencoba mematahkan setiap dalil yang diajukan Armstrong. Namun, kekuatan gugatan ini terletak pada kebenarannya yang universal. Ini adalah perjuangan tentang hak dasar untuk hidup. Suara warga yang diwakili oleh Armstrong menggema, menceritakan kesulitan mereka sehari-hari. Ruang sidang yang dingin dan formal, seolah menjadi saksi bisu dari sebuah perjuangan yang sangat manusiawi. Perjuangan untuk setetes air bersih yang menjadi penentu kehidupan. Kemenangan akhirnya berpihak pada kebenaran. Setelah melalui serangkaian persidangan yang panjang dan alot,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan class action tersebut. Putusan itu menjadi sebuah tonggak sejarah. Pengadilan menyatakan bahwa kebijakan privatisasi air tidak sah dan harus dihentikan. Ini adalah kemenangan besar, bukan hanya untuk Armstrong Sembiring, tetapi untuk seluruh penduduk Jakarta. Putusan ini menegaskan bahwa suara rakyat, jika disatukan dan diperjuangkan melalui jalur yang benar, memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan dan mengembalikan hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka sejak awal. Memenangkan sebuah kasus melawan penguasa dan korporasi besar bukanlah perkara mudah. Di balik kemenangan gemilang itu, tersimpan cerita tentang tantangan yang luar biasa berat. J.J. Armstrong Sembiring dan timnya harus berhadapan dengan tembok kekuasaan yang kokoh. Mereka tidak hanya melawan argumentasi hukum di pengadilan, tetapi juga menghadapi tekanan dari berbagai arah. Ada upaya-upaya untuk melemahkan semangat, menggoyahkan keyakinan, dan bahkan mengintimidasi mereka yang terlibat dalam perjuangan ini. Namun, tantangan tersebut justru menjadi bahan bakar yang menyalakan api semangat mereka untuk terus maju. Salah satu tantangan terbesar adalah sumber daya. Melawan pihak tergugat yang memiliki kekuatan finansial dan politik yang jauh lebih besar, tentu bukan hal yang seimbang. Sementara lawan bisa menyewa firma hukum terbaik dengan bayaran mahal, Armstrong dan rekan-rekannya bergerak dengan sumber daya yang terbatas, ditopang oleh semangat dan keyakinan. Mereka harus bekerja ekstra keras, begadang hingga larut malam untuk mempelajari ribuan halaman dokumen, menyusun strategi, dan mempersiapkan setiap detail persidangan. Perjuangan ini adalah bukti bahwa keteguhan hati dan kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan materi yang melimpah. Selain itu, ada pula tantangan untuk menjaga soliditas dan kepercayaan dari masyarakat yang diwakilinya. Dalam gugatan class action, menjaga agar semua anggota kelompok tetap satu suara dan satu tujuan adalah hal yang krusial. Ada saja pihak-pihak yang mencoba memecah belah, menawarkan kompensasi kecil secara individu untuk melemahkan gugatan kolektif. Armstrong harus terus berkomunikasi dengan warga, meyakinkan mereka bahwa perjuangan bersama akan menghasilkan kemenangan yang lebih besar dan lebih berarti bagi semua. Kepercayaan yang diberikan warga menjadi amanah yang ia jaga dengan sekuat tenaga hingga akhir. Pada akhirnya, keteguhan adalah kunci dari segalanya. J.J. Armstrong Sembiring menunjukkan bahwa seorang pejuang keadilan tidak boleh gentar menghadapi tekanan. Ia tetap berdiri tegak, dengan kepala tegak dan suara yang lantang, menyuarakan kebenaran di depan majelis hakim. Ia percaya pada kekuatan hukum sebagai benteng terakhir bagi rakyat. Setiap tantangan yang datang justru semakin menguatkan keyakinannya bahwa apa yang ia perjuangkan adalah hal yang benar dan mulia. Kegigihan inilah yang berhasil menembus tembok kekuasaan yang tadinya tampak mustahil untuk diruntuhkan. Kemenangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2003 lebih dari sekadar catatan hukum. Itu adalah sebuah kemenangan untuk semua. Dampaknya terasa langsung oleh masyarakat Jakarta. Putusan pengadilan tersebut menjadi landasan kuat bagi warga untuk menuntut kembali hak mereka atas air bersih yang terjangkau dan berkualitas. Meskipun proses pengembalian pengelolaan air ke tangan negara memakan waktu yang panjang dan berliku setelahnya, kemenangan awal ini adalah pemicunya. Ia membuka mata banyak orang bahwa status quo yang merugikan bisa dilawan dan diubah melalui jalur hukum yang konstitusional. Kemenangan ini secara simbolis mengembalikan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam mereka. Air yang sebelumnya diperlakukan sebagai barang dagangan, kembali diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Ini memberikan harapan baru bagi warga, terutama mereka dari kalangan ekonomi bawah. Mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian dan hukum bisa menjadi sahabat bagi mereka yang tertindas. Warisan terbesar dari kasus ini adalah kesadaran kolektif bahwa warga negara memiliki kekuatan untuk mengawasi dan mengoreksi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Ini adalah pelajaran demokrasi yang sangat berharga. Kisah J.J. Armstrong Sembiring dan gugatan air ini adalah inspirasi abadi. Ia mengajarkan kita bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan gigih. Diperlukan keberanian untuk melawan arus, ketekunan untuk menghadapi rintangan, dan hati nurani untuk tetap berpihak pada yang lemah. Kemenangan ini membuktikan bahwa satu orang yang peduli, didukung oleh semangat kebersamaan, dapat membuat perbedaan yang sangat besar.
Ini adalah pesan optimisme bahwa di tengah berbagai persoalan bangsa, masih ada harapan selama ada yang mau berjuang. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat. Pengingat bahwa memperjuangkan keadilan untuk rakyat adalah tugas kita bersama. Tidak harus menjadi pengacara. Setiap dari kita bisa menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dengan kepedulian, keberanian, dan semangat gotong royong, kita bisa membangun negeri yang lebih adil dan sejahtera untuk semua. Karena pada akhirnya, keadilan sejati adalah ketika setiap hak warga negara terpenuhi, termasuk hak atas setetes air yang menopang kehidupan. Perjuangan belum usai, namun kemenangan ini telah menyalakan lilin di tengah kegelapan, menunjukkan jalan bagi kita semua.